KTM, atau singkatan dari Kraftfahrzeug Trunkenbolz Motigoven berasal dari bahasa Jerman. Kraftfahrzeug artinya kendaraan bermotor, Trunkenbolz merupakan nama pendirinya, dan Motigoven adalah lokasi bengkel berada. KTM adalah sebuah perusahaan motor asal Austria yang terkenal dengan produksi sepeda motor off-road dan on-road. Pada masa Perang Dunia II, bengkel Hans Trunkenbolz merupakan spesialis kendaraan perang. Namun setelah perang usai, kebutuhan servis kendaraan perang berkurang signifikan. Terbesit dalam benak Hans Trunkenbolz untuk merakit motor buatan sendiri. Dan pada tahun 1951, perusahaan ini mulai memproduksi sepeda motor sendiri yang diberi nama R100. Tapi, motor ini baru dipasarkan pada tahun 1953. Bersamaan pada tahun itu kepanjangan dari KTM berganti nama, yang tadinya Kraftfahrzeug menjadi Kronreif karena pada saat itu Trunkenbolz bermitra dengan pengusaha sekaligus investor utama dan pemegang saham yang bernama Ernst Kronreif. Kemudian di tahun 1954, KTM memperkenalkan 3 produk baru yang dinamai R125 Touris, Grand Touris, skuter Mirabel pada tahun 1955. Sejak saat itu, KTM mulai memproduksi sepeda motor off-road yang terkenal dengan kualitasnya. Pada tahun 1957, KTM membangun motor sport khusus pertamanya yang diberi nama Trophy 125cc. Debut motor KTM dilanjutkan dengan terciptanya moped pertama yang diberi nama Mackie di tahun 1957. Pony 1 di tahun 1960, Pony 2 di tahun 1962, dan Comet di tahun 1963. Mackie, Pony 1 dan Pony 2 digunakan untuk transportasi perkotaan, serta Comet menjadi favorit baru bagi pembalap off-road. Debut KTM ke segmen balap. KTM memulai debut balap motor resmi pada tahun 1954 dan mengamankan gelar kejuaraan nasional 125cc Austria. KTM tampil di International Six Days Trials pada tahun 1956, acara sepeda motor off-road tertua yang disetujui oleh FIM serta berhasil meraih medali emas berkat pembalap Egon Dornauer. Pertumbuhan perusahaan. Kesuksesan KTM di ajang balap off-road ada campur tangan dari seseorang yang bernama John Penton. John Penton adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan balap motor off-road di Amerika pada tahun 1960-an dan 70-an. Sebagai pembalap juara nasional, Penton kemudian mengembangkan merek sepeda motor off-road legendaris yang menggunakan namanya. Penton lahir pada tanggal 19 Agustus tahun 1925. Pada tahun 1950, Penton dan saudara-saudaranya membuka dealer sepeda motor di Amherst. Dia membawa BSA, BMW, dan NSU. Pada akhirnya, dealer tersebut menangani berbagai merek, termasuk sepeda motor baru dari Jepang pada awal tahun 1960-an. Dealer Penton menjadi tempat nongkrong para pengendara, dan pada tahun 1954, orang-orang yang nongkrong di toko tersebut membentuk klub motor bernamakan Meadowlark Motorcycle Club yang masih aktif hingga saat ini. Keterlibatan Penton dengan KTM pada saat itu berawal ketika dia diundang oleh Husqvarna, salah satu pabrikan Swedia di tahun 1966. Perusahaan tersebut mengundang Penton untuk menjadi distributor di wilayah Amerika bagian timur. Setelah itu Penton memutuskan untuk mengunjungi pabrik KTM di Austria. Dia bertemu dengan para petinggi KTM, dan dalam pembicaraannya dia mengusulkan supaya KTM membuat sepeda motor off-road. Awalnya usulan itu ditanggapi skeptis oleh pihak KTM, tetapi Penton pada saat itu menawarkan $6.000 jika KTM mau membuat prototipe sesuai spesifikasinya. KTM kemudian setuju. Dan pada tahun 1968 pihak KTM mengirimkan 6 unit prototipe 100cc ke John Penton dengan nama Penton di motornya. John Penton kemudian membawa motor tersebut ke ajang balap off-road. John memperkenalkan sepeda motor yang bertuliskan namanya itu di Stone Mountain Enduro dekat Atlanta pada tahun 1968 dengan beberapa pembalap. Hal ini menarik banyak perhatian. Setelah para pembalap Penton berhasil juara dengan menempatkan satu posisi kedua dan satu posisi ketiga di ajang balap tersebut. John pun mulai mendapatkan pesanan, dan di awal tahun, motor KTM yang bertuliskan Penton itu pun laku terjual sekitar 400 unit. Seiring dengan berjalannya waktu dan drama yang terjadi, 10 tahun kemudian hak distributor John Penton pun dijual ke pihak KTM. Sejak hak distributor dipegang oleh John Penton,
motor KTM dengan bertuliskan Phantom di tangki bensinnya itu sudah terjual hampir 25.000 unit di Amerika. Kemudian di tahun 1978, nama Phantom pun berubah menjadi logo KTM. John Phantom merupakan legenda dalam ajang balap motor off-road. Seorang filmmaking Todd Hoffman mengabadikannya dalam sebuah film yang berjudul The John Phantom Story yang tayang pada tahun 2014. Sejarah kejayaan motor KTM mulai tergantikan ketika pabrikan Jepang seperti Yamaha, Honda, Suzuki, dan Kawasaki memasuki pasar internasional pada tahun 1980-an. Tidak butuh waktu lama bagi Asian Invasion untuk memiliki kekuatan dominan baru dalam manufaktur dan penjualan sepeda motor. Keberhasilan pabrikan Jepang menguasai pasar internasional sepeda motor membuat penjualan skuter dan moped KTM menurun drastis, hingga KTM mengalami jeda produksi pada tahun 1988, ditambah dengan meninggalnya CEO pada saat itu Erich Trunkenpolz, putra dari Hans Trunkenpolz, serta 51% saham diambil alih oleh politisi Austria Joseph Taus pada tahun 1989. Kebangkitan KTM. Produk yang telah dikembangkan oleh KTM dibagi menjadi 4 entitas terpisah pada tahun 1992. Untuk sepeda diproduksi oleh KTM Fahrrad GmbH. Radiator otomotif dibuat oleh KTM Kuhler GmbH. Manufaktur perkakas ditugaskan ke KTM Werkzeugbau GmbH. KTM Sport Motorcycle dikelola oleh KTM Motorrad Holding GmbH. Kepemilikan baru dari gabungan perusahaan cross holding dan investor lain. Arti GmbH sendiri adalah singkatan dari bahasa Jerman yaitu Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Atau dalam artian, perusahaan dengan tanggung jawab terbatas atau biasa disebut dengan perseroan terbatas. KTM melanjutkan segmen motorsport, bertindak sebagai sponsor dan pesaing dalam acara balap motor resmi. Motor Super Duke diperkenalkan pada tahun 1994, dan di tahun 1995, KTM membeli Husqvarna AB Swedia. Kemudian di 2013 KTM juga mengakuisisi Husqvarna. Dan pada tahun 2015, KTM berkembang menjadi produsen motor terbesar di Eropa. Dikabarkan pendapatan motor KTM pada saat itu mencapai 1 miliar euro atau sekitar 16,4 triliun. Dan KTM pun berhasil bangkit dari keterpurukannya. Memulai Grand Prix di kategori rendah. Sama seperti kebanyakan pabrikan lain, perjalanan KTM di MotoGP dimulai dari kelas-kelas yang lebih rendah. Pada tahun 2003, KTM memutuskan untuk turun sebagai pabrikan pada GP 125 dan GP 250. Pada waktu itu, lawan KTM adalah Aprilia dan Honda yang mendominasi kelas-kelas bawah. Mengandalkan motor FRR Series untuk kedua kelas. Power motor KTM seringkali menjadi kendala utama para rider KTM untuk berprestasi pada waktu itu. Motor-motor yang dipakai oleh KTM antara lain adalah KTM 125 FRR untuk GP 125 dan KTM 250 FRR untuk GP 250. Kemenangan pertama 125 FRR terjadi pada musim 2004 lewat Casey Stoner. Tahun 2005 menjadi tahun terbaik KTM di GP 125 dengan Mika Kallio dan Gabor Talmaksi yang jadi pembalap utama KTM. Meski tidak sesukses KTM 125 FRR, KTM berhasil mengumpulkan 4 kemenangan dan 8 podium di tahun 2007, menjadi tahun terbaik KTM di GP 250. Setelah itu, KTM terpaksa menarik diri dari GP 250 pada tahun 2009 karena masalah finansial. Dan setelah itu KTM juga menarik diri dari GP 125 pada tahun selanjutnya. Setelah memutuskan untuk mundur dari semua kategori pada awal 2010, KTM akhirnya kembali ke MotoGP pada tahun 2012 pada kategori Moto3. KTM kembali dengan membawa motor baru, kali ini bernama RC250 GP. Berbeda dengan FRR Series yang bermesin 2 tak, GP250 bermesin 4 tak yang sesuai dengan regulasi Moto3. Di tahun 2013 sampai tahun 2021 menjadi momen sukses bagi KTM di kategori Moto3. Bahkan di tahun 2022, mesin KTM di Moto3 juga dipakai oleh Husqvarna dan GasGas kemudian berhasil menjadi juara konstruktor lewat pembalap Izan Guevara di tim GasGas. Kelas MotoGP, KTM kemudian mencoba untuk melebarkan sayapnya ke kelas utama. Proyek ini kemudian secara resmi dimulai pada 2014.
KTM kemudian mengembangkan part-part motor mereka satu persatu. Dimulai dari engine, KTM merumuskan mesin mereka berbeda dari mesin-mesin yang mereka pakai di motor produksi massal mereka. Pada Oktober tahun 2015, motor MotoGP KTM yang diberi nama RC16 akhirnya dites secara tertutup di sirkuit Red Bull Ring. Nama RC16 diambil dari kata road competition yang sudah sering dipakai oleh motor-motor jalan raya KTM. Nomor 16 diambil dari jumlah katup yang dipakai oleh engine, 4 katup per silinder. RC16 kemudian dilaunching di publik pada GP Austria 2016 dengan Mika Kallio dan Alex Hoffman dengan melakukan beberapa putaran demonstrasi. Pihak KTM mengumumkan RC16 akan diturunkan pada GP Valencia 2016 sebagai wildcard. Sayang pada GP Valencia, Mika Kallio tidak dapat menyelesaikan balapan. Pada akhir 2016, KTM Factory Racing menerima hibah pembalap dari tim Yamaha Tech3. Paul Espargaro dan Bradley Smith dipastikan akan membela KTM pada musim 2017. Kemudian di akhir musim 2018 Bradley Smith digantikan oleh Johan Zarco. Di tahun 2019 dengan kedatangan Johan Zarco ke KTM bukannya makin berkembang, KTM malah cenderung stagnan di jalan. Paul Espargaro memang bisa sesekali finish top 10, tapi tidak ada podium yang diraih. Padahal di tahun itu pihak KTM telah merekrut legenda MotoGP Dani Pedrosa sebagai test rider baru mendampingi Mika Kallio. Johan Zarco kemudian memilih hengkang dari KTM dan sementara digantikan oleh Mika Kallio. Di tahun 2020, KTM mendatangkan Brad Binder yang dibawa dari kelas Moto2. Dan di tahun ini menjadi titik balik KTM sebagai pabrikan yang patut diperhitungkan di MotoGP. KTM menempati posisi 4 klasemen konstruktor pada akhir musim. KTM mengalahkan Honda dan Aprilia yang notabene pabrikan yang sudah lebih senior di MotoGP. Di tahun 2021, Paul Espargaro memutuskan untuk hengkang dari KTM dan bergabung ke Repsol Honda. KTM kemudian mengganti Paul Espargaro dengan Miguel Oliveira yang naik dari tim satelit. Sementara KTM Tech3 dibela oleh Danilo Petrucci yang pindah dari Ducati bersama Iker Lecuona. Di tahun ini KTM hanya mampu untuk meraih 2 kemenangan. Satu oleh Oliveira dan satu dari Binder. Pada tahun 2022, KTM masih diperkuat oleh line-up yang sama dari tahun sebelumnya. Oliveira dan Binder masih membela tim ini. Dari segi prestasi pun masih bisa dibilang mirip dari tahun 2021. KTM masih rutin mengisi barisan tengah dan sesekali podium. Pada akhir musim, KTM meraih 2 kemenangan. Dua-duanya diraih oleh Miguel Oliveira. KTM kemudian duduk di peringkat 4 klasemen konstruktor di atas Suzuki dan Honda. Kemudian di tahun 2023 inilah KTM mulai menunjukkan tajinya. Digawangi oleh Brad Binder dan Jack Miller yang menggantikan Oliveira yang pindah ke Aprilia. Performa KTM musim ini terus menguat seiring kehadiran Miller yang mampu membaca kekurangan RC16 berkat pengetahuannya bersama Ducati pada musim sebelumnya. Salah satu masukan Miller yang membuat pengendalian RC16 jauh lebih baik adalah mengurangi panjang motor. Perubahan geometri itu membuat RC16 lebih stabil dan membaik dalam bermanuver. Di akhir musim, KTM bersama Brad Binder mampu berada di posisi keempat dalam puncak klasemen dengan menorehkan 293 poin, sedangkan Jack Miller berada di posisi ke-11 dengan 163 poin. Dan di tahun ini juga Paul Espargaro kembali ke KTM bersama tim gas-gas di tim satelit. KTM pun mendapatkan beberapa penghargaan di ajang MotoGP Award 2023, di antaranya juara dunia Moto2 yang dipegang oleh Pedro Acosta di tim Red Bull KTM Ajo. Rookie of the Year MotoGP 2023 dipegang oleh Augusto Fernandez di tim gas-gas Factory Racing Tech3. Juara konstruktor di kategori Moto3. Juara tim di kelas Moto2, dan BMW M Award di kelas Moto2 yang didapat oleh Pedro Acosta bersama Red Bull KTM Ajo. Di seri berikutnya musim 2024, KTM menurunkan 4 pembalap, yang awalnya 5 pembalap, ada Brad Binder dan Jack Miller di tim pabrikan, serta Augusto Fernandez dan Paul Espargaro di tim gas-gas Tech3 kemudian Pedro Acosta yang naik ke kelas utama. Jadi KTM sebelumnya mempunyai 5 pembalap dengan kontrak yang sah. KTM awalnya berusaha menambahkan 1 tim satelit lagi di kelas utama dengan berencana membawa tim Ajo Motorsport sebagai tim satelit, karena KTM hanya punya 4 kursi,
2 di tim pabrikan dan 2 di tim satelit. Akan tetapi usahanya sia-sia setelah CEO Dorna Carmelo Ezpeleta menolak permintaan KTM itu. KTM pun akhirnya memutuskan Pol Espargaro menjadi tim penguji dan Pedro Acosta masuk ke tim Gas Tech 3. Jadi di musim 2024 ini KTM masih dengan 4 kursi di kelas utama, tapi di tim penguji menjadi 4, ada Dani Pedrosa, Pol Espargaro, Jonas Folger, dan Mika Kallio. Dengan berubahnya rider di tim satelit dan tim penguji, Pete Beirer selaku Direktur Motorsport KTM yakin, kalau di tahun 2024 KTM akan menjuarai kelas utama.